Coba deh lihat sabun batangan di kamar mandi Anda. Benda yang kelihatannya paling biasa, paling ya membosankan kan? Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam benda sederhana itu ada cerita yang luar biasa. Cerita tentang revolusi industri, branding yang jenius, kelahiran media modern, dan bahkan cara sebuah industri secara perlahan membentuk ulang definisi kita tentang apa itu sehat dan cantik. Nah, kali ini kita mau bedah salah satu bab paling menarik dari buku Clean, karya James Hamblin. Judul babnya, Leather, atau busa. Tepat sekali. Dan yang bakal Anda sadari dari bab ini adalah bahwa cerita sabun itu sebenarnya bukan cerita tentang kebersihan. Ini cerita tentang gimana sebuah industri secara jenius menciptakan rasa nggak aman dalam diri kita. Terus, mereka menjual solusinya kembali ke kita dalam bentuk batangan, botol, dan tub yang nggak kehitung jumlahnya. Ini kisah tentang gimana kita diyakinkan kalau kita tuh butuh dan lebih banyak lagi produk cuma buat jadi normal. Oke, ini dia yang menarik. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya, apa sih sabun itu secara kimiawi? Prosesnya kedengarannya rumit, tapi ternyata enggak ya? Sama sekali enggak. Pada dasarnya, sabun itu hasil dari satu reaksi kimia sederhana, namanya saponifikasi. Ada ambil lemak, bisa lemak hewani kayak lemak babi, atau nabati kayak minyak zaitun, lalu dicampur sama zat alkali yang kuat. Hasilnya adalah molekul baru yang ajaib, namanya surfaktan. Surfaktan. Itu kata kuncinya ya. Apa yang bikin dia spesial gitu? Bayangin aja molekul dengan dua kepribadian. Satu ujungnya suka banget sama air, ujung yang satunya lagi suka banget sama minyak dan lemak. Jadi, waktu Anda cuci tangan, ujung yang suka minyak bakal ngangkep semua kotoran, minyak, kuman di kulit. Terus pas dibilas, ujung yang suka air bakal megang air bilasan dan bawa semua kotoran itu pergi. Elegan dan efektif banget kan? Saya pernah dengar legenda Romawi soal Gunung Sapo. Katanya lemak hewan kurban campur abu, terus ngalir ke sungai, dan orang jadi sadar air di situ lebih bersih. Apa itu beneran asalnya? Itu cerita yang bagus, tapi menurut sumber kita, kemungkinan besar itu cuma mitos. Sabun kayaknya ditemukan sendiri-sendiri di banyak peradaban kuno, dari Babilonia sampai Mesir, pakai bahan lokal mereka. Tapi yang penting buat dipahami adalah, sabun selama ribuan tahun itu bukan produk yang lembut dan wangi kayak sekarang. Maksudnya gimana? Sampai akhir abad ke-19, kebanyakan sabun, apalagi di Amerika, itu dibuat di rumah. Penulis buku ini, James Hamblin, cerita kalau kakeknya di Indiana dulu bikin sabun sendiri. Bahannya dari sisa lemak babi sama abu kayu. Nah, alkali dari abu kayu ini namanya lindi. Dan itu keras banget. Jadi sabunnya lebih cocok buat cuci baju atau lantai daripada buat kulit. Wah, jadi kalau dipakai di muka bisa iritasi parah ya? Banget. Sabun yang dibeli di toko itu barang mewah yang langka. Oke, jadi sabun tadinya produk rumahan yang keras. Terus apa yang memicu ledakan besarnya? Kapan sabun beralih dari kebutuhan rumah tangga jadi industri raksasa? Titik baliknya itu terjadi di tahun 1853 di Inggris. Pemerintah di sana menghapuskan pajak sabun yang udah berlaku berabad-abad. Tiba-tiba, sabun jadi jauh lebih murah buat diproduksi dan dijual. Ini kayak membuka pintu bendungan. Di Amerika, pusatnya itu Chicago. Kota itu kan penuh rumah potong hewan, jadi ada tumpukan lemak babi sisa. Bahan baku melimpah dan murah. Permintaan mulai ada, industrinya meledak. Saya baca ada nama yang nggak terduga muncul di sini. William Wrigley Jr. Dia kan terkenal sama permen karetnya. Nah, ini salah satu anekdot bisnis favorit saya dari buku ini. Wrigley itu mulai karirnya bukan sebagai raja permen karet, tapi penjual sabun. Buat narik pembeli, dia kasih bonus baking powder. Oke. Ternyata, orang lebih suka baking powdernya daripada sabunnya. Jadi dia ganti jualan baking powder. Terus, buat bonus baking powder, dia kasih 2 bungkus permen karet. Jangan-jangan. Lagi-lagi, orang lebih suka bonusnya. Akhirnya, dia nyerah dan fokus jualan permen karet. Pelajaran bisnis yang luar biasa kan? Kadang produk sampingannya justru yang jadi bisnis utama. Luar biasa. Jadi, dengan pasar yang tiba-tiba kebuka lebar ini, situasinya jadi kayak perlombaan emas ya. Siapa cepet dia dapet. Tepat. Dan dari perlombaan itu, muncul 2 raksasa yang masih berkuasa sampai sekarang. Lever Brothers, yang sekarang kita kenal sebagai Unilever, dan satu lagi, Procter & Gamble. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Kunci sukses mereka
Itu bukan karena sabun mereka secara kimiawi jauh lebih bagus, tapi karena mereka pionir dalam seni, branding, pemasaran massal. Apa strategi mereka yang beda? Lever Brothers itu cerdas banget. Mereka jual sabun Lifebuoy bukan sebagai produk pembersih, tapi sebagai produk kesehatan. Mereka manfaatin ketakutan publik soal kuman dan penyakit. Pesan mereka jelas, pakai sabun kami dan keluarga Anda terlindung dari penyakit mematikan. Kuat banget pesannya. Sementara itu, Procter & Gamble atau P&G ambil jalur yang beda dengan sabun Ivory. Ah, Ivory. Saya pernah dengar cerita soal sabun itu. Katanya karena kecelakaan ya? Betul. Dan entah ini fakta atau cuma mitos pemasaran yang brilian, ceritanya gini. Ada seorang pekerja pabrik yang lupa matiin mesin pengaduk waktu istirahat makan siang. Akibatnya, adonan sabunnya itu kecampur udara lebih lama dari biasanya. Jadinya lebih ringan, dan ini kuncinya, bisa ngapung di air. Tunggu, jadi salah satu kampanye iklan paling ikonik di abad ke-20 itu mungkin lahir dari ketidaksengajaan pas istirahat makan siang. Itu cerita yang terlalu bagus buat nggak dipakai. Tepat. Dan mereka manfaatin itu habis-habisan. Mereka sadar, dulu kan orang sering mandi di bak yang airnya keruh, atau di sungai. Sabun yang jatuh sering hilang di dasar. Oh iya juga ya? Sabun yang ngapung itu inovasi praktis. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Salah satu pendiri P&G, Harley Procter, dapat inspirasi pas dengar bacaan mazmur di gereja yang nyebutin pakaian seputih gading. Dari situ lahirlah nama Ivory dan slogan legendarisnya, 99 dan 44/1000% murni. Angka yang spesifik banget. Kenapa itu efektif banget ya? Karena kedengarannya ilmiah, akurat, dan nggak bisa dibantah. Mereka bahkan sewa profesor kimia buat nguji sabun mereka dan sabun pesaing buat buktiin klaim itu. Mungkin sabun lain sama murninya, tapi P&G yang pertama ngaku dengan angka yang kedengeran presisi. Di zaman yang mulai terobsesi sama sains dan kemurnian, slogan itu pukulan telak. Jadi di satu sisi ada branding jenius yang bangun kerajaan bisnis, tapi di baliknya kayaknya ada sisi yang lebih gelap dari pemasaran agresif ini kan? Benar. Buku ini juga nyorot gimana beberapa perusahaan pakai stereotip rasial yang terang-terangan buat jualan. Contohnya Gold Dust Washing Powder. Iklan mereka nampilin karikatur dua anak kulit hitam yang disebut Gold Dust Twins. Slogannya, biarkan si kembar Gold Dust yang mengerjakan pekerjaan Anda. Wah, Ini cerminan yang sangat suram dari rasisme yang mendarah daging pada masa itu. Menunjukkan betapa agresifnya pemasaran waktu itu, bahkan dengan cara yang sangat nggak pantas. ini bener-bener nunjukin liarnya dunia iklan saat itu ya. Tapi ini bawa kita ke pertanyaan menarik. Setelah mereka berhasil bikin semua orang beli sabun, terus apa? Anda kan nggak bisa jual lebih banyak sabun ke orang yang udah punya sabun. Nah, ini dia titik balik kedua. Dan mungkin yang paling penting dalam cerita ini. Disinilah industrinya beralih dari jualan produk, jadi jualan masalah. Mereka sadar pertumbuhan mereka terbatas kalau cuma jual satu solusi buat satu masalah, yaitu kotor. Jadi, mereka mulai menciptakan masalah-masalah baru. Menciptakan masalah. Maksudnya gimana? Mereka mulai nanimin gagasan kalau produk dasar mereka sendiri itu nggak cukup. Bahkan bisa jadi bermasalah. Mereka bilang, ya sabun kami memang membersihkan, tapi sabun bisa bikin kulit Anda kering. Solusinya? Tentu saja, produk baru dari mereka. Pelembab. Persis. Terus, sampo kami membersihkan rambut, tapi bisa bikin rapuh dan kusam. Solusinya, kondisioner. Mereka secara sistematis bongkar kesederhanaan dan ganti dengan rutinitas yang kompleks. Wah, ini dia cikal bakal dari rutinitas 10 langkah perawatan kulit yang kita lihat di Instagram sekarang. Ide kalau satu produk aja nggak akan pernah cukup. Persis. Itu DNA-nya. Ini siklus yang brilian dari sudut pandang bisnis. Ciptakan masalah, jual solusinya. Ciptakan masalah baru dari solusi tadi, jual solusi berikutnya. Puncaknya, menurut buku ini, terjadi di tahun 1957 dengan peluncuran sabun Dove oleh Lever Brothers. Apa yang begitu revolusioner dari Dove? Slogan mereka. Pada dasarnya pesan mereka itu, Dove tidak akan mengeringkan kulit Anda seperti sabun. Coba pikirin betapa gilanya itu. Lever Brothers, salah satu produsen sabun terbesar di dunia, secara terbuka bilang ke konsumen kalau produk inti mereka sendiri, sabun, itu punya efek samping buruk.
Mereka secara efektif mendisrupsi diri mereka sendiri sebelum orang lain melakukannya. Itu langkah yang berani banget. Apa dampaknya? Dampaknya luar biasa besar. Kalau kita lihat gambaran besarnya, langkah Dove ini tanpa sadar membuka pintu buat seluruh industri perawatan kulit dan kecantikan modern. Mereka menanamkan benih keraguan tentang kesederhanaan. Pesan tersiratnya adalah, untuk benar-benar bersih, sehat, dan cantik, Anda nggak butuh sekedar sabun. Anda butuh sebuah sistem. Sebuah rangkaian produk. Tepat. Dan tentu saja, mereka dengan senang hati akan menjual semua produk dalam sistem itu kepada Anda. Oke, mereka punya ide jenius buat menciptakan kebutuhan. Tapi gimana cara mereka menanamkan ide ini ke jutaan kepala di seluruh negeri? Gimana mereka nyebarin Injil produk ini? Dengan mendominasi media apapun yang lagi ngetren pada masanya, mereka bukan cuma penumpang, mereka pilotnya. Waktu radio jadi populer di tahun 1920-an dan 30-an, perusahaan sabun nggak cuma beli slot iklan, mereka mikir lebih besar. Mereka memproduksi dan mendanai seluruh acara drama radio. Ah, ini asal-usul istilah opera sabun atau soap opera kan? Tepat sekali, dan itu istilah yang sangat harfiah. Drama-drama radio ini, yang penuh kisah cinta dan intrik, didanai sama perusahaan sabun. Kayak Procter & Gamble buat sabun Oxydol dan Dus, terus Colgate-Palmolive. Mereka bikin konten yang khusus dirancang buat narik target pasar utama mereka, ibu rumah tangga yang ada di rumah pas siang hari. Mereka mengendalikan seluruh lingkungan siaran di sekitar iklan mereka. Ada contoh yang paling menonjol nggak? The Guiding Light itu contoh klasiknya. Acaranya mulai tahun 1937 sebagai drama radio 15 menit. Sponsornya sabun Dus dari P&G. Acaranya populer banget, sampai lanjut terus, pindah ke televisi tahun 1952, dan baru berakhir tahun 2009. 2009? Lama sekali. Total jalan selama 72 tahun. Itu acara TV dengan skrip terpanjang dalam sejarah. Bayangin, 3 generasi tumbuh dewasa dengan drama yang dibawakan oleh perusahaan sabun. Itu tingkat penetrasi budaya yang sulit dibayangin sekarang. Lalu, apa yang terjadi pas TV muncul? Pola yang sama berulang, tapi skalanya lebih besar dan lebih visual. Mereka cepat banget pindah ke media baru ini. Dan di TV, mereka bisa melakukan sesuatu yang nggak bisa mereka lakuin di radio. Mereka bisa pakai citra. Bintang film Hollywood jadi influencer pertama. Oh iya. Wajah-wajah glamor kayak Joan Crawford atau Bette Davis muncul di iklan. Mengaitkan sabun kayak Lux dengan kemewahan, keindahan, dan impian Hollywood. Pesannya bukan lagi cuma bersih, tapi jadi cantik kayak bintang film. Terus? Datanglah internet dan merusak pesta mereka, kan? Apa yang terjadi ketika media jadi terfragmentasi? Persis. Model bisnis mereka itu bergantung pada kemampuan buat beli perhatian audiens secara massal. Dulu kan cuma ada beberapa stasiun radio atau saluran TV. Kalau Anda punya uang, Anda bisa jangkau hampir semua orang. Tapi internet menghancurkan monopoli perhatian itu. Tiba-tiba, perhatian audiens pecah jadi jutaan arah. Blog, forum, YouTube, media sosial. Perusahaan raksasa nggak bisa lagi sekedar membeli jalan mereka menuju dominasi. Dan ini membuka peluang bagi pemain baru. Tepat. Kekacauan ini membuka jalan buat merek-merek independen, merek D2C, direct to consumer, dan para beauty influencer di Instagram dan TikTok buat nantang raksasa-raksasa lama. Mereka bisa bangun pengikut setia dengan pesan yang rasanya lebih otentik dan personal. Inilah kenapa pasar perawatan kulit sekarang rasanya begitu ramai, personal, dan kadang membingungkan. Ini warisan langsung dari pecahnya dominasi media yang dulu dipegang para raja sabun. Jadi kalau kita rangkum perjalanan ini benar-benar luar biasa ya. Dari reaksi kimia sederhana di dalam kettle jadi komoditas industri, terus jadi pembangun kerajaan media yang membentuk budaya populer puluhan tahun. Kisah sabun ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya sebuah narasi dalam membentuk kebiasaan kita sehari-hari. Betul. Ini bukan lagi tentang jadi bersih secara fisik. Ini tentang gimana konsep kesehatan, kecantikan, dan bahkan kebutuhan itu sendiri bisa direkayasa, dikemas, dan dijual ke kita. Jadi lain kali Anda jalan di lorong perawatan pribadi di supermarket dan merasa sedikit kewalahan sama semua pilihan, sabun melembabkan, sabun antibakteri, sabun eksfoliasi. Ingatlah kalau Anda nggak cuma lihat produk, Anda sedang melihat warisan dari strategi pemasaran yang udah diasah lebih dari 1 abad yang dirancang buat bikin Anda merasa selalu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ini benar-benar meninggalkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan.
Dari semua rutinitas pembersihan dan perawatan yang Anda lakukan setiap hari, coba tanyakan pada diri sendiri. Mana yang benar-benar tentang kesehatan dan kebersihan, dan mana yang mungkin cuma gema dari iklan cerdas yang dirancang puluhan tahun lalu, untuk menciptakan kebutuhan yang sebelumnya tidak ada. Apa ya yang bakal terjadi kalau Anda coba menghilangkan salah satu langkah itu selama seminggu?